Penolakan Bahar Smith di daerah asalnya ini sebenarnya sudah bisa menjadi bukti betapa Bahar itu tidak diterima oleh masyarakat tanah kelahirannya saja loh, tidak diterima. Karena apa? Karena memang dianggap bahwa Bahar ini adalah orang yang intoleran. Dalam setiap ceramahnya ada provokasi ya, ada upaya membenturkan. Itu dalam setiap ceramahnya banyak sekali yang semacam itu. Bahar itu bukan ceramah agama, bukan. Sampean bisa lihat sendiri bahwa Bahar itu tidak bisa membaca kitab. Ada waktu acara live di Refli Harun kan, kita bisa melihat semuanya tentang itu kan. Kapasitasnya Bahar itu bukan ulama gitu loh, bukan seorang ulama, hanya ahli panggung, hanya ahli orasi sebenarnya semacam itu. Dan itu banyak kita yang punya semacam itu di negeri ini banyak. Cuma mereka hanya menggunakan label sebagai duriah nabi, walaupun itu palsu. Tapi sampai detik ini dari pemerintahan juga belum bisa memutuskan itu semuanya. Mukibin mereka juga masih ada yang percaya, meskipun sebagian besar dari mukibin mereka sudah bergeser, tidak percaya akan nasab mereka. Dan penolakan Bahar ini sebenarnya sudah bisa dijadikan bukti kuat bahwa Bahar itu tidak diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Oke, kita simak, jangan di skip-skip, hanya di opini Arnews Media. Kita simak aja dulu, nanti penjelasannya ada di akhir video ya. Kedatangan Habib Bahar bin Smith ke Manado dihadang di bandara pemirsa. Sekelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Tidak ada klarifikasi penyebab siapa yang terlibat, tidak ada. Kamu mau jadi Manado? Mana rupa lagi cuma 2 orang ini boleh bela orang? Mana yang aparat tadi yang... Coba jawab dulu, kalau tidak tolong pulang. Kalau bisa jawab, tolong pulang. Orang tidak akan... bandara tadi. Oh dia itu. Tas bandara mana tadi? Otoritas bandara tadi bilang apa? Dia siap dia untuk turun dia. Ganti Pak dia. Ganti itu otoritas bandara bodoh. Copot ke bandara. Orang mau demo terus di bandara kalau dia tidak diganti. Ingat, Sumarsono, Penjahat dia mau jaga. Penjahat dia jaga. Itu bahasa. Kamu atau turun? Di mana itu? Lu jangan kasih di Sulawesi Utara lagi Pak dia. Usir dari tanah adat. Usir. Betul itu. Usir. Usir. Bakar Pak dia. Siapa? Tentang dia. Belum bakar bandara. Bagus sekarang ketemu dia yang kepala. Mana itu otoritas bandara yang tadi? Itu di dekat. Mana Dia arogan sekali tadi. Sombong sekali. Namanya dia siapa nih? Jadi ini ada wartawan ya. Ada wartawan. Ingat, orang tidak menolak ibadah, tidak menolak apa. Benar. Tahun orang tetap mengizinkan ibadah. Orang menolak ini oknum yang dalam ceramah-ceramahnya provokatif, intoleran, radikalis. Dia hina semua, anti Pancasila. Kita ikut Lemhanas. Kita lebih NKRI dari ini aparat karena mau digaji. Orang ada digaji per jaga ini. Bahasa semua ada digaji tuh, nggak ada uang operasional. Bensin sendiri kalau mau ini datang kemari dibayar bensin oleh negara, oleh rakyat itu. Bekerja sama dengan orang mitra. 1000 kali orang demo di sini, semuanya aman, iya toh? Betul. Orang bukan orang barbar. Orang beradat, orang Minahasa beradat, berbudaya. Marta lalu mengalah iyo. Kepala bandara ini yang enggak berani. Orang senang sekali karena dia tahu aparat mau kasih buku dokumen orang. Orang minta hadirkan sekarang apa yang otoritas bandara yang tadi bicara. Sumarno tadi mana? Mana dia? Termanto. Kasih keluar dulu dia sebelum itu. Si Habib Smith itu sebelum Jangan dia orang keluar. masuk bandara, kalau dia tidak keluar, orang yang masuk. Mana dia? Jadi Orang cari pada di dalam. Orang bukan Ingat baik. anti agama, bukan anti Islam. Tidak ada itu. Orang anti radikalis. Enggak tahu mau dia. Ya. Dia itu secara terbuka di YouTube, di siaran-siaran yang lain Lawan negara. sangat jelas. Anti Pancasila. Masa kalau aparat mobil apa dia? Dengan tuh otoritas bandara itu dapat tahu. Tapi potong mau dia. Kapan yang mau? Ini baik. Sekarang kita tanya jawab dulu. Siapa yang mau jawab? Kepolisian, pemerintah? Jawab. Siapa tahu bikin kacau dia? Pasti mau Akan terima. terjadi dengan ini berkecil loh. Belum lain turun. Semua. Tahu bikin kacau, Mar. Tetap terima. Mau kawal ya? Yang bahaya tuh bahasa dari apa? Otoritas bandara tadi dengan penjahat dia mau Penjahat, karena jasa dia pengguna jasa, dia mau penjahat dia bikin kejahatan duluan bukan di bandara. Kurang ajar. Dia akan lindungi walaupun di bandara. Karena dia keamanan. saya keluar pada itu. Walaupun penjahat dia bilang. Panggil dulu Pak dia.
Habib Bahar dan rombongan datang ke Manado dalam rangka tablik akbar Haul ke-7 Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, sekaligus doa bersama untuk bangsa dan negara, serta doa untuk Palu, Sigi, dan Donggala. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Utara dan TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi diterjunkan ke lokasi. Tidak akan orasi, tidak akan berceramah, tapi berbahas sebagai tuan rumah. Begitu, Pak. Dan Habib Hanif hanya diundang untuk mendoakan orang tuanya. Jadi begitu, Pak. Nah, kalau Bapak mau kita bubar, keluarkan. Harus gitu aja. Bapak ini saudara kita, bukan musuh. Prinsipnya saudara Bapak itu bukan kita tahu. Iya, terus? Jadi kita kita bebaskan. Iya, saya. Jadi kami cuma mau cari solusi. Iya, kalau solusi gitu. yang terbaik. Biar tidak terjadi gesekan antara bapak-bapak sama pihak yang lain. Iya. Baik, Pak. Kalau begitu, kalau memang Bapak mau kami pulang, pihak lain pulang dulu. Iya, itu aja. Kedua kelompok massa terus bertahan di Bandara Samratulangi, Manado. Polisi terus berunding dengan kedua kubu hingga mereka membubarkan diri. Kejadian lama yang kemarin akhirnya terulang lagi. Ini kejadian lama 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saja masyarakat sudah berani menolak si Bahar loh. Kenapa saat ini setelah ada rungkatnya nasab mereka kemudian nyali kita kecil? Kan tidak mungkin itu. Justru nyali kita akan lebih kencang lagi gitu loh untuk menolak Bahar. Makanya Bahar sekarang ini agak sepi job gitu kan. Untuk di daerah luar-luar tuh sudah sepi job Bahar tuh. Sepi job. Nah, makanya teman-teman, pentingnya kita menggunakan logika akal sehat ya begini. Jangan kemudian setiap orang yang memakai jubah kemudian kalian anggap sebagai ulama. Dan ini penting untuk Kementerian Agama khususnya. Bagaimana kemudian Kementerian Agama ini bisa menerbitkan yang namanya sertifikasi ulama, sertifikasi pendakwah. Mereka sebagai orang-orang yang pendakwah harus benar-benar mengetahui tentang budaya negeri ini. Bahwa budaya negeri ini adalah budaya ketimuran yang penuh dengan adat istiadat, penuh dengan adab juga. Bukan kemudian lantas menggunakan jubah keagamaan yang mana agama itu adalah agama mayoritas di negeri ini. Katakan saja seorang muslim kemudian teriak-teriak seenaknya, memprovokasi umat seenaknya. Itu kan nggak bisa. Apalagi cenderung intoleran. Selama ini yang kita tahu kan mereka itu memang orang-orang yang intoleran di negeri ini. Akhir-akhir inilah semenjak rungkatnya nasab mereka yang dengan adanya kajian ilmiah dari Kiai Imad, mereka agak mereda. Dulu mereka itu intoleran sekali. Mereka sekarang berusaha untuk merangkul ini, merangkul itu. Seakan-akan mereka adalah sosok yang toleran, padahal sama sekali tidak. Banyak sekali rekam jejak mereka. Apalagi dari pasukan mereka yang mengatasnamakan diri sebagai FPI yang sudah dibubarkan itu kan, itu sering kali kan. Kemudian ada acara Natal dibubarkan, ada acara perayaan Natal di ornamen-ornamen Natal di swalayan, mereka sweeping dan lain sebagainya. Untung mereka sekarang sudah dibubarkan. Meskipun agak terlambat sih. Sebenarnya di zaman Pak SBY itu bisa loh untuk membubarkan, tapi tidak. Saya melihat justru di era Pak SBY lah. FPI itu besar-besaran di eranya SBY. Kemudian di era Pak Jokowi itulah kemudian HTI dibubarkan, kemudian FPI dibubarkan karena apa? Dianggap intoleran di negeri ini. Dan benih-benih itu tetap masih ada meskipun rumahnya sudah dihancurkan, HTI sudah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan, akan tetapi ideologi mereka masih ada, masih terus ya. Meskipun sudah mengecil dan itu harus ditekan terus, kalau bisa harus diberantas. Ideologi-ideologi semacam itu tidak patut ditanamkan di negeri ini karena negeri ini adalah negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai adat, berbagai warna kulit, berbagai agama, sehingga tidak bisa kemudian disamaratakan.
Dan hidup di Indonesia harus ikut aturan di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yuk kita gunakan logika akal sehat kita dalam beragama, dalam berislam, agar kita tidak mudah diperdaya dan diperbudak secara mental, spiritual maupun fisik kita. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.